Untuk PT GAK, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Ya. Tapi kan undang-undang pulau kecil itu dilarang, Pak. Cukup. Pak, ada yang bagaimana? Ada yang mengaitkan ini dengan presiden sebelumnya, Presiden Pak Jokowi, Pak, ada bantahan, Pak? Ada yang mengaitkan ini ada JKW, ada Dewi Iriana di ini tuh. Oh, yang itu nggak ada itu. Gimana? Itu kan izin-izinnya itu kan keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Itu jauh. Yang 4 IUP yang kita cabut itu kan IUP-nya keluar 2004, 2006. Masih rezim undang-undang izinnya dari daerah. Sementara kalau PT GAK kan sejak tahun 72 kontrak karya, sejak tahun 98 kontrak karyanya, masih di zaman Orde Baru. Jadi nggak ada sama sekali. Bapak kemarin katanya Bapak dimarahin Pak Prabowo. Kamu kok kayak paling paham aja? Enggak lah, nggak ada itu. Ya. Terima kasih. Ini adalah arahan Bapak Presiden atas keputusan rapat. Kami langsung mencabut 4 IUP dari 5 IUP yang ada di Raja Ampat. Bapak Ibu semua, ini adalah lokasi geopark. Ini Vanemo di sini, Payemo. Pulau GAK itu di sini. Pulau GAK ke sini, ini kurang lebih sekitar 42 kilo, dan dia lebih dekat ke Maluku Utara. Dan dia bukan merupakan bagian kawasan dari geopark. Ini biar kita informasi ini saya kasih seutuhnya. Kemudian kita balik, saya balik hari Sabtu malam, saya langsung koordinasi sama Pak Seskap sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bahlil. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Kalau kita melihat bahwasanya Bahlil, beliau adalah salah satu menteri terkuat pada zaman kepemimpinan seorang Jokowi, artinya teman-teman mengerti dan memahami hal itu. Ya. Mereka sangat dekat. Jadi apa yang dialami oleh Jokowi sama halnya juga dirasakan oleh seorang Bahlil. Mereka begitu akrab. Mereka juga sama-sama mempunyai jiwa-jiwa yang bisa dikatakan adalah seorang petarung
dan mereka juga solid dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi di negara kita di kala kepemimpinan seorang Jokowi. Kalau kita melihat ya, apa yang telah diberikan oleh Jokowi terhadap seorang Bahlil sangat luar biasa. Sampai-sampai di kala itu muncullah seorang nama yang dimana disebut adalah Raja Jawa. Tentunya masyarakat Indonesia dengan pelan-pelan mereka baru menyadari bahwa itu adalah disandangkan terhadap mantan presiden. Ya, Bahlil keceplosan dalam hal itu, dalam menyampaikan di depan awak media. Mungkin beliau khilaf akan hal itu dan sehingga terbongkar hal-hal yang seharusnya itu tidak dihumbar-humbar di mata publik. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ya, ada beberapa rahasia-rahasia besar. Namanya juga teman yang akrab, teman yang karib. Pastinya apa yang direncanakan oleh Jokowi yang notabene-nya disembunyikan di mata masyarakat Indonesia, pastinya Bahlil yang begitu dekat terhadap dia sebelumnya mengetahui hal-hal seperti itu. Kalau kita melihat ya, komentar-komentar masyarakat di sini disampaikan bahwasanya bukan aset negara, aset koruptor pengkhianat bangsa. Banyak rakyat tahu, cuman pandai berkelit, tak ada yang mampu menangkapnya. Ya, pecat aja Bahlil jadi menteri penipu besar. Jangan cuman dicabut doang izinnya, tapi kembalikan lagi seperti semula. Jadi segala sesuatu yang terjadi, teman-teman, itu karena memperkaya diri sendiri. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang lain, bagaimana masyarakat Indonesia ya yang kesusahan perekonomian mereka dalam keresahan-keresahan dalam berpolitik saat-saat ini. Disampaikan di sini di mana uang Pak untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat di mana Pak? Alam sangat indah raja, 4 dirusak kasihan. Ya, mereka berani merusak hal-hal seperti itu. Mereka menjadi orang pemain di belakang layar, ya, supaya tidak terlihat di mata masyarakat. Jadi dengan anggun, dengan baik mereka membangun framing-framing yang luar biasa. Disampaikan lagi di sini memang gaji presiden berapa sih? Tapi percuma, KPK, negara takut periksa adili secara terbuka. Jika negara tidak berani serahkan pada rakyat, pakai pengadilan rakyat saja, pasti cepat beres. Bongkar-bongkar manusia serakah harus segera ditangkap. Seharusnya penegak hukum di negeri kita, di negara ini, mereka harus dapat profesional dalam menjalankan dan melakukan setiap keputusan-keputusan yang seharusnya mereka lakukan. Supaya tidak ada yang namanya tebang pilih. Baik itu masyarakat, pejabat, bahkan mereka-mereka oknum-oknum politikus yang sangat berpengaruh. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka mereka harus menerima konsekuensi. Korupsi bos besar, tidak ada guna bicara itu, dan ini buang waktu para jabatan tinggi negara. Bapak korupsi udah ngantongin duluan, bawahan keluar buang energi, omong kosong, rusak manusia gara korupsi ini. Nggak tahulah kenapa sadarnya dari kerakusan seperti ini. Jadi mereka rakus dan hanya memikirkan diri sendiri. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.